Selamat pagi teman-teman semua. Saya akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Masyarakat Kita. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Fahmi Parseda dan saya sendiri Ahmad Agung Setiawan, Muhammad Fahri Fadila, dan juga ada Hans Nicholas. Oke, sebelumnya saya akan melakukan presentasi yang dimana dari sebuah proyek yang kami beri judul Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Masyarakat Kita. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif karakter building Pancasila kami yang berfokus pada salah satu Sustainable Development Goals atau yang bisa disebut SDG yang sangat krusial. Latar belakang dan permasalahan. Mengapa topik ini begitu penting? Karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Bayangkan, data tahun 2011 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% penduduk memiliki akses air bersih dan memadai. Sementara 80% sisanya masih bergantung pada sumber air yang tidak aman dan berisiko tinggi terhadap pencemaran. Kondisi ini bukan sekedar statistik melainkan kenyataan yang berdampak pada kesehatan serius. Penyakit diare misalnya adalah salah satu penyebab utama kematian anak-anak di Indonesia. Laporan dari UNICEF bahkan menyatakan hampir 70% sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar limbah tinja, yang secara langsung meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Lebih lanjut, 60% sungai di Indonesia tercemar oleh bahan organik dan bakteri patogen, yang juga berkontribusi pada tingginya angka diare di masyarakat yang bergantung pada air sungai. Tujuan proyek. Melihat urgensi permasalahan ini, proyek kami memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait dengan fokus pada pembangunan karakter dan peningkatan akses. Antara lain, meningkatkan kesadaran dan karakter, meningkatkan akses air dan sanitasi, mengurangi risiko penyakit, mendukung pencapaian SDG 6, mendorong partisipasi komunitas. Selanjutnya, metodologi pelaksanaan proyek. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kami akan menggunakan pendekatan terstruktur yang meliputi 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah analisis data dan identifikasi masalah. Kami akan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kondisi air bersih dan sanitasi di wilayah sasaran, serta mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi masyarakat. Tahapan kedua, pengembangan solusi dan strategi. Kami akan merancang solusi teknis dan program edukasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk pelatihan karakter dan kampanye kesadaran. Tahapan ketiga, implementasi program. Tahapan ini adalah inti dari proyek ini, di mana kami akan melaksanakan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta mengadakan kegiatan pembinaan karakter dan edukasi masyarakat secara langsung. Tahapan keempat adalah monitoring dan evaluasi. Kami akan melakukan pemantauan hasil implementasi dan evaluasi dampak program terhadap peningkatan akses air bersih dan perubahan perilaku masyarakat. Kami akan mengumpulkan feedback dan menyusun laporan akhir. Selanjutnya, ini adalah jadwal pelaksanaan proyek yang saya sebutkan tadi. Minggu ketiga dan keempat adalah data analysis dan problem identification. Minggu kelima dan keenam adalah solution development, strategi planning. Minggu ke-7 ke-8 implementasi fase. Minggu ke-9 dan 10 adalah monitoring dan report. Selanjutnya, ini beberapa referensi yang kami buat untuk membuat proyek ini, dan ada beberapa sumber utama dan juga sumber pendukung. Referensi ini menjadi landasan kuat dan perencanaan dan pelaksanaan proyek, memastikan bahwa pendekatan dan diambil berdasarkan data dan penelitian yang terpercaya. Adapun kesimpulan dan harapan menuju masyarakat sehat dengan air bersih dan sanitasi layak. Proyek karakter building ini merupakan langkah strategis dan kooperatif untuk mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan edukasi karakter dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka penyakit terkait sanitasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pencapaian target SDG 6.
Baiklah, mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan melalui akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Karena air adalah kehidupan, sanitasi adalah martabat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin untuk mengakhiri diskusi ini.